Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Yeti Nurhayati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Teknik Informatika WN Sunan Gunung Jati Bandung, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit pun. Selain itu, salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah sangat berjasa mengantar kita keluar dari zaman kebodohan. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pentingnya Teknologi bagi Kehidupan Manusia. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, teknologi adalah sarana yang dapat menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia, berupa barang maupun jasa yang diperlukan demi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia secara umum. Teknologi dapat diartikan sebagai benda maupun bukan benda yang sengaja diciptakan secara terpadu melalui pemikiran manusia. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, yang dimaksud dengan teknologi adalah alat-alat dan mesin yang bisa digunakan untuk membantu, memudahkan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang dapat ditemukan di dunia nyata. Sebenarnya, teknologi sudah ada sejak zaman dahulu dan berkembang sejak diciptakannya manusia yang memiliki akal dan pikiran. Perkembangan teknologi ini terjadi adalah berkat dari manusia yang menggunakan akal dan pikirannya untuk mengatasi setiap masalah yang ditemuinya. Pada awalnya, teknologi yang diciptakan hanya berwujud benda yang bermanfaat untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam mengolah sumber daya alam seperti kapak, tombak, panah, dan peralatan lainnya. Dalam membuat tempat tinggal seperti rumah dan alat-alat rumah tangga, dalam transportasi seperti perahu dan sebagainya. Dan dalam hal makanan, minuman, dan obat-obatan yang sederhana. Jadi, pada zaman dahulu, pemanfaatan teknologi sangat sederhana karena belum adanya perkembangan zaman, belum terciptanya inovasi yang baru. Terus selanjutnya, seiring berkembangnya zaman ini, teknologi juga ikut berkembang. Bahkan perkembangannya kini sudah sangat masif dan hampir tidak bisa dijangkau dengan logika manusia. Selain itu, perkembangannya pun menyentuh semua aspek di dalam kehidupan ini. Contoh, perkembangan teknologi yang paling besar ada pada teknologi transportasi dan komunikasi. Pada zaman dahulu, sulit bagi kita untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang sangat jauh. Dan sulit juga bagi kita untuk menghubungi orang yang sangat jauh. Karena pada masa itu teknologi yang ada hanyalah perahu, gerobak, burung merpati, dan lain sebagainya. Namun, kini manusia sudah mengatasi kesulitan itu semua dengan membuat teknologi transportasi dan komunikasi yang sangat mumpuni. Saat ini, manusia bisa berpergian dari tempat yang satu ke tempat lainnya yang sangat jauh dalam hitungan jam. Manusia juga bisa saling bercakap-cakap meskipun terpisah oleh jarak yang amat sangat jauh. Sebenarnya masih banyak sekali teknologi yang membantu kehidupan manusia seperti pengobatan seperti yang di rumah sakit seperti di kemoterapi dan lain sebagainya. Pertanian seperti adanya pupuk yang memakai pestisida dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, perkembangan teknologi memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, yaitu dapat memudahkan segala urusan manusia. Namun terkadang tidak semua teknologi yang diciptakan baik bagi keberlangsungan hidup manusia. Contohnya adalah pada teknologi perang. Saat ini telah banyak diciptakan senjata-senjata pemusnah massal yang sangat mengerikan.
yang sangat mengerikan. Akibat terciptanya benda ini, semua manusia menjadi resah dan takut akan terjadinya perang yang dapat merenggut mereka. Selain itu, ada juga teknologi yang mendapatkan tantangan orang-orang ramai, yaitu teknologi mengkloning manusia. Akibat pemikiran yang tidak ada batasnya ini, manusia mulai berpikir untuk menciptakan manusia lainnya melalui proses cloning. Sungguh ini merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama manapun. Cloning merupakan sistem bioteknologi yang diciptakan untuk hewan dan binatang. Akan tetapi, manusia melebihi keterbatasan dan akan menciptakan cloning di kehidupan manusia. Dan itu pun sangat menyalahi aturan, baik itu aturan di negara maupun dalam agama. Terlebih lagi, akibat teknologi yang tidak bisa terbendung lagi ini dapat mempengaruhi kehidupan manusia menjadi semakin malas, gaya hidup yang tidak sehat, pergaulan bebas, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita semestinya menyikapi perkembangan teknologi ini dengan sangat bijak. Jangan sampai teknologi yang kita ciptakan ini malah menjadi penghancur bagi kita. Hadirin yang berbahagia, teknologi dikembangkan dengan melibatkan ilmu dan akal sehat sehingga dibutuhkan pengetahuan serta inovasi untuk menciptakan teknologi. Kemajuan teknologi yang terjadi sekarang ini tentu tidak bisa dihindari. Di segala aspek kehidupan, manusia saat ini pasti disertai pula dengan adanya perkembangan teknologi di dalamnya. Namun, penggunaan teknologi ini sudah seharusnya dilakukan dengan tepat. Penggunaan dengan cara yang tepat akan membuat teknologi bisa difungsikan sesuai dengan harapan. Dampak positif perkembangan teknologi. Di sini ada beberapa dampak positif dari perkembangan teknologi. Yang pertama adalah meningkatkan intensitas komunikasi. Perkembangan teknologi yang semakin marak dan terjadi saat pesat ini rupanya berguna dan bermanfaat, terutama bagi sektor komunikasi. Sebagai contohnya yaitu dengan adanya internet yang menjadi contoh nyata bahwa kini teknologi di dunia semakin berkembang. Dengan adanya internet ini maka setiap orang bisa melakukan komunikasi dengan orang lain sekalipun jaraknya saling berjauhan. Komunikasi bahkan tidak hanya bisa dilakukan melalui pengiriman pesan dan telepon saja, tetapi sekarang kalian juga bisa berkomunikasi melalui video call. Bahkan banyak aplikasi video call yang bisa diunduh baik pada PC maupun pada gadget Anda. Yang kedua, sebagai media pertukaran data. Kini melakukan pertukaran data bisa dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Misalnya dengan menggunakan email atau juga bisa menggunakan newsgroup. Yang ketiga, memudahkan perolehan informasi. Informasi mengenai berbagai hal apapun tentu penting bagi semua orang, terutama bila informasi tersebut menyangkut kehidupan masa kini yang bisa berpengaruh pada orang banyak. Sekarang ini kalian bisa memperoleh informasi dengan cara yang lebih cepat karena kalian bisa mendapatkannya melalui media berteknologi canggih. Yang keempat, sebagai sarana berinteraksi dalam dunia bisnis. Bisnis terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Kini bisnis semakin menambah ke berbagai bidang termasuk bidang jasa dan bahkan bidang kuliner ataupun handicraft. Adapun dampak negatif dari perkembangan teknologi, meskipun membawa dampak yang positif, ada pula dampak negatif yang dapat dibawa oleh perkembangan teknologi saat ini. Beberapa kemungkinan dampak negatif tersebut antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang kecanduan. Adanya perkembangan teknologi rupanya tidak hanya memberikan dampak yang baik saja. Salah satu dampak buruk atau dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah munculnya rasa kecanduan bagi seseorang. Pengguna teknologi canggih ini bisa saja tergantung pada teknologi sehingga waktu dan uangnya habis hanya untuk menikmati teknologi tersebut. Yang kedua, menambah ide kejahatan. Teknologi bisa membuat seseorang memperoleh informasi yang buruk. Seseorang bisa mendapatkan ide yang bersifat buruk atau jahat dan merugikan orang lain karena terinspirasi dari apa yang dilihatnya melalui internet. Ketiga, peningkatan jumlah pengangguran. Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia menurun. Perubahan sistem kerja pada perusahaan yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan beralih pada penggunaan komputer serta mesin canggih akan menimbulkan pengangguran. Banyaknya pengangguran ini akan membuat masyarakat menjadi malas dan tidak berkompeten. Hadirin yang berbahagia, cukup sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.